Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amalia Menjatul Umah. Saya dari kelas Pendidikan Kimia A 2019, jurusan Kimia Universitas Negeri Surabaya. Kalian pernah dengar nggak? Ada kalimat like father like son, atau buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, atau mungkin ada kalimat kayak gini, ini kakak adik kayak pinang dibelah dua ya. Nah, kalimat-kalimat tersebut untuk mengutarakan gimana miripnya kita sama keluarga kita. Jadi, kenapa kita mirip sama keluarga kita? Wajah kita, mungkin dari bentuk muka, warna mata, kemudian bentuk rambut, itu semua bukanlah suatu kebetulan, tapi memang ada suatu hal yang mengekspresikannya, yaitu gen atau genetik. Maka, hari ini kita akan membahas tentang genetik. Langsung ke videonya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi genetik dan sintesis protein. Let's start! Gambar ini menampilkan foto orang dari ras, suku, dan bangsa yang berbeda. Dapat kita lihat, mereka memiliki penampilan fisik yang jauh berbeda. Ada yang rambutnya hitam, ada yang coklat, ada yang keriting, ada yang bergelombang, ada yang lurus, ada yang berkulit hitam, berkulit putih, ataupun sawo matang. Semua jenis fisik tersebut tentunya bukanlah suatu kebetulan, melainkan ada sesuatu yang mempengaruhinya, yaitu genetika atau pewarisan sifat. Jadi, apa sih materi genetik itu? Materi genetik merupakan substansi di dalam inti sel yang berperan penting dalam kontrol seluruh aktivitas tubuh. Materi genetik merupakan unit pewarisan sifat yang dapat menurunkan informasi dari induk pada keturunannya. Pembahasan yang akan dibahas pada materi genetika kali ini meliputi yang pertama yaitu nukleus atau inti sel, yang kedua asam nukleat, yang ketiga sintesis protein. Pertama, kita akan membahas tentang nukleus. Tentunya kalian tahu tubuh kita terdiri dari berbagai macam organ dan tersusun atas ribuan bahkan miliaran sel. Sel tersebut kinerjanya diatur di dalam nukleus atau inti sel. Nukleus berdiameter sekitar 5 mikrometer, memiliki dua membran, masing-masing bilayer dan mengandung pori. Nukleus ditemukan di dalam sel eukariotik dan di dalam nukleus mengandung kromatin, nukleus, dan protein lamina. Berfungsi untuk mengontrol ekspresi gen dan memediasi replika DNA selama siklus sel. Berhubungan dengan genetika, di dalam nukleus terdapat kromosom. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Terdapat dua jenis kromosom, yaitu autosom dan gonosom. Gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin, sedangkan autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Kromosom memiliki beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom dan tempat melekatnya benang spindel. Pada bagian sentromer ini terdapat kinetokor yang berfungsi sebagai tempat melekatnya benang spindel. Benang spindel itu apa sih? Benang spindel ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Ada 4 jenis kromosom. Yang pertama, telositrik, yaitu kromosom yang memiliki satu lengan dengan sentromer berada di ujung. Yang kedua ada akrosentrik, yang memiliki dua lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer di dekat ujung kromosom. Yang ketiga, submetasentrik, yang memiliki kedua lengan yang hampir sama panjang dengan sentromer hampir berada di tengah. Dan yang terakhir adalah metasentrik, kromosom yang memiliki dua lengan sama panjang dengan sentromer berada di tengah. Bentuk kedua sisinya juga seperti huruf V. Asam nukleat berupa DNA dan RNA yang jumlahnya banyak akan membentuk gen. Kemudian, gen-gen tersebut akan bergabung membentuk kromosom. Jadi, kromosom ini ketika ujungnya diurai atau ditarik hingga panjang akan membentuk DNA helix ganda. Jadi, kromosom ini terdiri dari gen-gen yang di dalamnya terdapat DNA dan RNA yang akan berfungsi sebagai materi genetik atau pewarisan sifat. Selanjutnya kita akan membahas tentang gen. Gen terdapat pada segmen atau lokus yang berada di dalam kromosom. Terdapat gen dominan dan resesif yang disandikan dengan huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital untuk gen yang dominan dan huruf kecil untuk gen resesif. Contohnya adalah rambut keriting disandikan dengan K besar, K kecil. K besar menunjukkan bahwa rambut keriting merupakan gen dominan dan K kecil merupakan gen resesifnya. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama disebut sebagai alel. Gen memiliki dua fungsi, yaitu sebagai pembawa informasi genetik yang disalurkan ke keturunan masing-masing individu dan sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Mari kita beranjak ke subpembahasan yang kedua, yaitu asam nukleat. Asam nukleat merupakan makromolekul yang menyimpan informasi genetik. Asam nukleat sering dinamakan sebagai polinukleotida karena tersusun dari sejumlah molekul nukleotida sebagai monomernya. Tiap nukleotida mempunyai struktur yang terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen.
Ada dua macam asam nukleat, yaitu deoksiribonukleik acid atau DNA dan ribonukleik acid atau RNA. Seperti yang dilihat di gambar, bentuk molekulnya seperti itu. Perbedaannya terdapat pada gula pentosa. Gula pentosa pada RNA atau ribosa ini memiliki OH di ujung di karbon nomor 2-nya. Kemudian pada DNA, gula pentosanya mengalami kehilangan satu atom O pada posisi C nomor 2, sehingga dinamakan gula 2-deoksiribosa. Yang pertama yaitu DNA atau deoksiribonukleik acid. DNA terdiri dari dua pita yang saling terpilin atau double-stranded DNA atau dsDNA, dikenal dengan istilah double helix. DNA sejenis asam nukleat yang tergolong biomolekul utama penyusun setiap organisme yang terletak di dalam inti sel. Peranan utama dalam sel sebagai materi genetik dan kadar DNA tetap di dalam tubuh, tidak berubah. Fungsi DNA, fungsinya yaitu yang pertama, menyediakan instruksi untuk semua generasi masa depan sel tunggal dan keseluruhan organisme multiselular. Yang kedua, mengendalikan aktivitas sel dengan menentukan sintesis enzim dan protein lain. Yang ketiga, terdapat unit informasi yaitu gen yang dapat menentukan rangkaian asam amino suatu protein tertentu. Terdapat nukleotida di dalam asam nukleat yang saling dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Pada DNA, setiap nukleotidanya terdiri dari deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, basa pirimidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Adenin dilambangkan dengan huruf A berpasangan dengan timin yang dilambangkan dengan huruf T, guanin huruf G berpasangan dengan sitosin yang dilambangkan dengan huruf C. Basa A dan T dihubungkan dengan ikatan hidrogen rangkap 2, sedangkan basa G dan C dihubungkan dengan ikatan hidrogen rangkap 3. Ikatan glikosidik menghubungkan gula pentosa dengan basa nitrogen. DNA digambarkan sebagai double helix atau tangga berpilin oleh James Watson dan Francis Crick pada tahun 1953. DNA diilustrasikan seperti gambar berikut, yaitu seperti tangga berpilin. Terdapat dua nukleotida yang dihubungkan dengan ikatan fosfodiester, di tengahnya terdapat basa nitrogen, purin, dan pirimidin yang dihubungkan dengan ikatan hidrogen. Selanjutnya kita akan membahas tentang RNA atau ribonucleic acid. RNA merupakan perantara antara informasi yang dibawa DNA dan ekspresi fenotip yang diwujudkan dalam bentuk protein. RNA kadarnya berubah dalam tubuh sesuai kebutuhan pembentukan protein. Struktur RNA merupakan polimer yang tersusun dari sejumlah nukleotida. Gambar di sini merupakan ilustrasi dari RNA yang berbentuk single helix. Nukleotidanya terdiri dari gula pentosa ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Basa purinnya yaitu adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidinnya yaitu urasil dan sitosin. Adenin yang dilambangkan dengan A berpasangan dengan urasil yang dilambangkan dengan huruf U, guanin yang dilambangkan dengan huruf G berpasangan dengan sitosin yang dilambangkan dengan huruf C. Tipe dan fungsi RNA. Yang pertama yaitu RNA duta atau messenger RNA atau disingkat dengan mRNA. Dibentuk oleh DNA di dalam nukleus, merupakan RNA terpanjang dan berperan membawa kode genetik dari DNA. Yang kedua yaitu RNA ribosom atau ribosomal RNA yang disingkat dengan rRNA. Dibentuk oleh DNA, banyak terdapat di dalam ribosom, berperan sebagai mesin rakit asam amino pada proses sintesis protein dan bergerak ke satu arah sepanjang mRNA. Yang ketiga yaitu RNA transfer atau transfer RNA yang disingkat dengan tRNA. Dibentuk oleh DNA, berada dalam sitoplasma, merupakan RNA terpendek, berperan menerjemahkan kodon dari mRNA dan mengangkut asam amino yang sesuai dengan mRNA dari sitoplasma ke ribosom untuk disusun menjadi protein. Pembahasan yang selanjutnya yaitu sintesis protein. Protein merupakan senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Sintesis protein merupakan proses di mana kode genetik yang dibawa oleh gen akan diterjemahkan menjadi urutan asam amino dan melibatkan DNA melalui tahap-tahap dalam dogma sentral. Berikut merupakan struktur dari protein. Jadi ada ikatan peptida, ada monopeptida dan ada dipeptida. Proses sintesis protein terdiri dari 3 tahap utama, yaitu yang pertama replikasi DNA, yang kedua transkripsi, yang ketiga adalah translasi. Tahap pertama yaitu replikasi DNA. Salah satu fungsi DNA sebagai materi genetik pada sebagian besar organisme adalah harus mampu menyimpan informasi genetik dan dengan tepat dapat meneruskan informasi tersebut dari induk kepada keturunannya dari generasi ke generasi. Fungsi ini merupakan fungsi genotipik yang dilaksanakan melalui replikasi. Terdapat 3 jenis replikasi DNA. Yang pertama yaitu replikasi konservatif.
Seluruh tangga berpilin DNA awal tetap dipertahankan, kemudian DNA tersebut akan langsung terbelah membentuk DNA baru. Yang kedua yaitu replikasi dispersif, yaitu kedua untai polinukleotida mengalami fragmentasi di sejumlah tempat. Kemudian fragmen-fragmen polinukleotida yang terbentuk akan menjadi cetakan bagi fragmen nukleotida baru, sehingga fragmen lama dan baru akan dijumpai berselang-seling di dalam tangga berpilin yang baru. Yang ketiga yaitu replikasi semi-konservatif. Tangga berpilin mengalami pembukaan terlebih dahulu, sehingga kedua untai polinukleotida akan saling terpisah. Namun masing-masing untai ini tetap dipertahankan dan akan bertindak sebagai cetakan atau template bagi pembentukan untai polinukleotida baru. Dari ketiga jenis replikasi DNA ini, teori replikasi semi-konservatif adalah yang paling dianggap benar. Selanjutnya yaitu mekanisme replikasi DNA. Tahap yang pertama yaitu inisiasi. Replikasi DNA dimulai pada lokasi spesifik, disebut sebagai asal replikasi, yang memiliki urutan tertentu yang bisa dikenali oleh protein yang disebut inisiator DNA. Mereka mengikat molekul DNA di tempat asal sehingga mengendur untuk perakitan protein lain dan enzim penting untuk replikasi DNA. Kemudian akan ada enzim helikase yang masuk yang berfungsi untuk membuka ikatan heliks ganda pada DNA. Helikase akan melepaskan ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen. Setelah heliks yang terbuka, protein yang disebut untai tunggal mengikat protein atau SSB, mengikat daerah terbuka dan mencegah mereka untuk menempel kembali. Proses replikasi sehingga dimulai dan garpu replikasi dilanjutkan dalam dua arah yang berlawanan sepanjang molekul DNA. Tahap selanjutnya yaitu sintesis primer. Untai komplementer DNA yang digunakan sebagai template akan dibawa oleh enzim yang dikenal sebagai DNA polimerase. Namun DNA polimerase ini tidak dapat memulai sintesis DNA secara independen dan membutuhkan 3 gugus hidroksil untuk memulai penambahan nukleotida komplementer. Hal ini disediakan oleh enzim yang disebut sebagai DNA primase yang merupakan jenis DNA dependent RNA polimerase. Enzim ini mensintesis bentangan pendek RNA ke untai DNA yang ada. Segmen pendek disebut sebagai primer dan terdiri dari 9-12 nukleotida. Hal ini akan memberikan DNA polimerase platform yang diperlukan untuk mulai menyalin sebuah untai DNA. Setelah primer terbentuk pada kedua untai, DNA polimerase dapat memperpanjang primer ini menjadi untai DNA baru. Pembukaan double helix DNA dapat menyebabkan supercoiling atau bentukan seperti spiral yang mengganggu, sehingga adanya tambahan enzim, yaitu enzim topoisomerase ini, akan membantu meringankan supercoil tersebut. Tahapan yang ketiga yaitu sintesis leading strand. DNA polimerase dapat menambahkan nukleotida baru hanya untuk ujung 3 aksen dari untai yang ada, dan karenanya dapat mensintesis DNA dalam arah 5 aksen ke 3 aksen saja. Tapi untai DNA berjalan di arah yang berlawanan dan karenanya sintesis DNA pada satu untai dapat terjadi terus-menerus. Hal ini dikenal sebagai untaian pengawal atau leading strand. Di sini DNA polimerase 3 atau DNA pol 3 mengenali 3 aksen OH ujung RNA primer dan menambahkan nukleotida komplementer baru. Saat garpu replikasi berlangsung, nukleotida baru ditambahkan secara terus-menerus sehingga menghasilkan untai baru. Tahap yang keempat yaitu sintesis lagging strand atau untai tertinggal. Pada untai berlawanan, DNA disintesis secara terputus dengan menghasilkan serangkaian fragmen kecil dari DNA baru dalam arah 5 aksen ke 3 aksen. Fragmen ini disebut sebagai fragmen Okazaki yang kemudian bergabung untuk membentuk sebuah rantai terus-menerus nukleotida. Untai ini dikenal sebagai lagging strand atau untai tertinggal sejak proses sintesis DNA pada untai ini hasil pada tingkat yang lebih rendah. Di sini primase menambahkan primer di beberapa tempat sepanjang untai terbuka, dan apel 3 akan memperpanjang primer dengan menambahkan nukleotida baru dan jatuh ketika bertemu fragmen yang terbentuk sebelumnya. Dengan demikian perlu untuk melepaskan untai DNA lalu bergeser lebih lanjut ke bagian atas untuk memulai perluasan primer RNA lain. Sebuah penyebit geser memegang DNA di tempatnya ketika bergerak melalui proses replikasi. Tahap selanjutnya yaitu penghapusan primer. Primer RNA yang hadir pada untai baru terbentuk harus digantikan oleh DNA. Hal ini dilakukan oleh enzim DNA polimerase 1 atau DNA pol 1. Enzim ini khusus menghilangkan primer RNA melalui 5 aksen ke 3 aksen aktivitas eksonukleosenya dan menggantikan mereka dengan deoksiribonukleotida baru dengan 5 aksen ke 3 aksen. Tahap selanjutnya yaitu ligasi. Setelah penghapusan primer selesai, untai tertinggal masih mengandung celah antara fragmen Okazaki yang berdekatan. Enzim ligase mengidentifikasi dan menyumbat celah tersebut dengan menciptakan ikatan fosfodiester antara 5 aksen fosfat dengan 3 gugus hidroksil fragmen yang berdekatan. Tahap yang terakhir yaitu terminasi atau pemutusan. Replikasi ini berhenti di lokasi terminasi khusus yang terdiri dari urutan nukleotida yang unik. Urutan ini diidentifikasi oleh protein khusus yang disebut TUS yang mengikat ke
daerah tersebut, sehingga secara fisik menghalangi jalur helikase. Ketika helikase bertemu protein TUS itu, jatuh bersama dengan untai tunggal protein pengikat terdekatnya. Dogma sentral selanjutnya yaitu transkripsi. Salah satu fungsi dasar yang harus dijalankan oleh DNA sebagai materi genetik adalah fungsi fenotipik. Artinya, DNA harus mampu mengatur pertumbuhan dan diferensiasi individu organisme sehingga dihasilkan suatu fenotip tertentu. Fungsi ini dilaksanakan melalui ekspresi gen, yang tahap pertamanya adalah proses transkripsi, yaitu perubahan urutan basa molekul DNA menjadi urutan basa molekul RNA. Dengan perkataan lain, transkripsi merupakan proses sintesis RNA menggunakan salah satu untai molekul DNA sebagai cetakan atau template-nya. Terdapat 3 tahap transkripsi. Yang pertama yaitu inisiasi, yang kedua elongasi, dan yang ketiga adalah terminasi. Sebelum tahap inisiasi, ada tahap pengenalan promotor, yaitu kedua untai DNA harus dipisahkan satu sama lain di tempat-tempat terjadinya penambahan basa pada RNA. Selanjutnya, kedua untai DNA segera menyatu kembali. Kemudian pemisahan kedua untai DNA pertama kali terjadi di suatu tempat tertentu, merupakan tempat pengikatan enzim RNA polimerase di sisi 5 aksen dari urutan basa penyandi yang akan ditranskripsi. Tempat ini dinamakan sebagai promoter. Selanjutnya akan masuk ke tahap inisiasi. Setelah mengalami pengikatan oleh promoter, RNA polimerase akan terikat pada suatu tempat di dekat promoter. Tempat ini sering dinyatakan sebagai posisi +1 untuk gen yang akan ditranskripsi. Nukleosida trifosfat pertama akan diletakkan di tahap inisiasi dan sintesis RNA pun segera dimulai. Selanjutnya masuk ke dalam tahap elongasi. mRNA akan memanjang sejalan dengan enzim RNA polimerase yang bergerak ke sepanjang molekul DNA cetakan sehingga nukleotida demi nukleotida akan ditambahkan kepada untai RNA yang sedang diperpanjang pada ujung 3 aksennya. Masuk ke tahap akhir dalam transkripsi, yaitu terminasi. mRNA dilepaskan dan enzim RNA polimerase lepas dari pita DNA template-nya. Hal ini terjadi ketika RNA polimerase mencapai urutan basa tertentu yang disebut dengan terminator. Tahap terakhir dalam dogma sentral yaitu translasi. Terdapat proses pembacaan kodon dan menggabungkan asam amino melalui ikatan peptida. Yang pertama, mRNA dibaca pada ribosom. Kemudian tRNA membawa asam amino ke ribosom. Selanjutnya, asam amino dikombinasi untuk membentuk protein. Dapat dilihat pada gambar berikut, asam amino yang dibawa tRNA akan masuk ke dalam mRNA yaitu cetakannya dan membaca kode-kode tersebut. Kemudian asam amino tersebut akan bergabung menjadi satu dengan ikatan peptida untuk membentuk protein yang baru yang dibutuhkan oleh tubuh. Slide berikut merupakan contoh dari pembacaan kode genetik. Misalnya ada tRNA yang membawa asam amino, kemudian mRNA atau kodonnya merupakan kode AGU, maka tRNA yang menempel pada kodon AGU tersebut akan memiliki kode UCA, karena pada kodon, kode A akan berikatan dengan U, kemudian G akan berikatan dengan C, dan U akan berikatan dengan A, sehingga dihasilkan kode asam amino UCA. Dapat dilihat pada tabel, kode asam amino UCA merupakan asam amino jenis serin. Begitu juga pada contoh selanjutnya, yaitu kodon dengan UAC, karena U pasangannya A, kemudian A pasangannya U, dan C pasangannya G, maka terbentuk kode AUG yang merupakan asam amino dari tirosin. Asam amino yang telah terbentuk melalui kode genetik tersebut akan bergabung menjadi satu membentuk protein yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga fisik seorang individu akan mirip dengan orang tuanya. Ini mempengaruhi seperti warna mata, jenis rambut, kemudian warna kulit, dan masih banyak lagi. Mana nih, setelah lihat video tadi, kalian pasti menjadi lebih paham kan kenapa kok kita bisa mirip sama orang tua kita? Jadi terima kasih yang udah nonton, semoga bermanfaat. See you next time.